Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Garuda Skrimo Project dengan Joe Silaban, dan kita akan membahas opini bola, pendapat-pendapatnya orang awam mengenai sepak bola Indonesia. Kali ini melanjutkan video-video yang sebelumnya, kita akan membahas Indonesia U23 atau timnas U23 yang dipanggil oleh Gerald Vandenberg untuk lini depan atau forward atau para penyerang. Dalam list ini ada Victor Detan, Altaf Indi Alrizki, Persis Solo, Hoki Caraka, PSS Sleman, Jens Raven, FC Dordrecht, sudah pasti, Dominikus Dion Wibowo, PSS Sleman, Rahmat Arjuna, Bali United, dan Ahmad Wadil Riyadi, Malut United. Ya, ada 6-7 pemain, dan saya pikir Indonesia apapun yang terjadi 3-4-3 atau 4-3-3 akan ada 3 di depan. Dan 3 di depan, saya pikir 1 sudah pasti milik Jens Raven. Ya, Jens Raven lahir 12 Oktober 2005, umur 19 tahun, tinggi 189 cm, klub FC Dordrecht dan junior caps-nya tanpa terasa. Raven sudah 17 kali memperkuat Indonesia di kelompok umur, mulai dari U19 dan berikutnya U20 juga ya. Jadi luar biasa, luar biasa. Jens Raven saya pikir akan menjadi salah satu calon bintang untuk Piala AFF kali ini dengan kemampuan dia, pengetahuan dia yang cukup dalam mengenai strategi dan taktik, dan juga memang etos kerjanya yang sangat baik ya saat ini. Jadi Jens Raven saat ini sangat tidak seperti tidak sulit untuk menemukan formnya di kelompok umur dan terus mencetak gol demi gol demi gol dan demi gol. Jadi kita sudah tidak mungkin lagi berpikir berpaling. Lini ujung tombak seperti posisinya Ole Romani akan dapat di Jens Raven, itu sudah pasti menurut saya ya. Kemudian ada Hoki Caraka. Nah, ini yang sungguh menarik jika Jens Raven menempati posisi penyerang tengah. Di mana letak Hoki? Apakah Hoki akan tetap dimainkan sebagai sayap kiri atau sayap kanan, ataukah dia harus menjadi cadangan bagi Jens Raven? Nah, ini sebuah tantangan juga bagi Hoki Caraka, lahir 21 Agustus 2004, usianya masih 20 tahun. Tingginya 180, punya postur yang sangat baik, kekar, bermain di PS Sleman dan senior caps-nya sudah 11. Ya. Jadi dia sudah bermain di level timnas bersama, terutama di zaman era Shin Taeyong, diberikan kesempatan berkali-kali dan ya memang belum bisa mencetak gol sampai saat ini. Namun Hoki bukan penyerang yang jelek ya. Hoki adalah jebolan U20 seperti Erlangga Setio juga di posisi kiper seingat saya ya. U20 yang batal bermain di Piala Dunia U20. Nah, inilah Hoki Caraka. Menarik untuk melihat nanti bagaimana atau di mana Hoki Caraka akan bermain jika dia akan dipasang bersama-sama dengan Jens Raven. Karena saya pikir 3 pemain depan sudah hampir pasti akan diterapkan oleh Gerald Vandenberg. Menarik sekali. Nah, berikutnya Victor Detan, lahir 11 Juli 2004, umur 19 tahun, tinggi 174, klub PSM Makassar dan senior caps-nya 4, semuanya dimainkannya di Piala AFF 2024. Nah, yang menarik dari Victor Detan ini adalah Victor adalah winger lincah, punya pergerakan yang susah ditebak lawan, ya. Decision yang akan dia lakukan. Hanya saja memang kita lihat di Piala AFF itu walaupun 4 kali bermain, tetapi Victor seperti kurang mendapatkan kesempatan, atau mungkin taktiknya Shin Taeyong yang kurang cocok dengan Victor. Nah, Victor adalah pemain yang sangat berbakat dan saya menunggu pergerakan-pergerakan dia di sisi kanan yang sudah hampir pasti menurut saya akan ditempati oleh Victor. Ya. Berikutnya Dominikus Dion. Kita tidak bisa melupakan Dominikus Dion Wibowo, lahir 14 Oktober 2004, umur 19 tahun, tinggi 166, tidak terlalu tinggi, klub PSS Sleman dan no caps, belum pernah bermain. Tapi cukup menarik melihat penampilan dia di PSS Sleman, bagaimana kemungkinan besar dia akan mengisi sisi kiri jika Hoki tidak digeser ke sisi kiri oleh Gerald Vandenberg. Nah, ini 4 pemain yang menurut saya akan terpilih, dan di luar ini agak cukup berat, tapi kita juga tidak tahu apakah mungkin saja Altaf Indi Rizki, Rahmat Arjuna dan Ahmad Wadil Aryadi bisa mungkin masuk di antara mereka untuk sebagai pemain backup ya di bangku cadangan. Tapi 4 pemain ini menurut saya akan sangat mewarnai permainan Indonesia ya.
terutama Jens Raven kita sangat tunggu. Memang sampai saat ini kita sering sekali berpikir atau membawa topik ini bahwa apakah Jens Raven sudah siap untuk bermain pada timnas senior? Selalu kita menginginkan melihat bagaimana Jens Raven bisa dipanggil dan melihat bagaimana dia bermain. Tapi saya pikir ini adalah langkah yang baik karena apa? Jens Raven benar-benar akan dimatangkan dulu di tingkat kelompok umur. Bahkan setelah ini SEA Games 2025. Setelah itu mungkin tahun depan jika Indonesia harus menempuh playoff interkonfederasi untuk ke Piala Dunia ataupun Indonesia lolos, mungkin Jens Rahman bahkan punya peluang untuk masuk squad itu. Tapi saat ini dia akan dimatangkan dulu di tim kelompok umur. Begitu juga pemain seperti Hoki Caraka ya. Hoki selama ini memang sempat dibilang menjadi salah satu anak emas Shin Taeyong yang kita juga nggak tahu bagaimana kebenarannya, tapi memang belum cukup matang untuk benar-benar bisa memberikan kontribusi di timnas senior sampai saat ini. Nah, itu Hoki Caraka. Sangat berbakat ya, punya tubuh postur yang sangat bagus dan kekar dan ya, Hoki is a good player. Hanya memang butuh jam terbang di kelompok junior dan ini mungkin saatnya Hoki bisa juga menyumbang sesuatu. Begitu juga Victor Retan dan Dominikus Dion, kita akan lihat perannya. Ya, empat pemain yang saya highlight ini di antara 7 pemain depan, tapi sudah pasti jika Indonesia menerapkan 3 pemain depan, at least 6 dari 7 ini kemungkinan besar akan masuk ke dalam 3 nama atau 26 nama terakhir yang akan dirilis oleh Gerald Vandenberg. Ya, jadi itulah sebuah seri dari penjaga gawang kemudian ke para defenders, midfielders, dan ini terakhir adalah para attackers atau forward yang saya bahas untuk tim ini. Dan mari kita nantikan perkembangan ini sambil terus berdoa dan mendukung Garuda, kawal mimpi Garuda. Ya, thank you so much sudah menyaksikan video ini. Saya minta mungkin teman-teman boleh dukung dengan like, ya, klik tombol like, kemudian share videonya dan jangan lupa subscribe juga channelnya. Terima kasih, thank you so much, dan until the next video.